Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pemirsa live streaming YouTube Madrasah Reform sekalian. Senang sekali akhirnya setelah beberapa bulan saya bisa kembali hadir menyapa Bapak Ibu sekalian dalam program Q&A EDM dan IRKAM Madrasah Reform Project tahun 2022. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Senang sekali saya benar-benar exciting ya pagi ini gitu kembali menyapa Bapak Ibu di program Q&A. Kali ini seperti yang disampaikan di flyer kemarin akan membahas soal input realisasi. Sebagaimana kita ketahui ya, biasanya kalau pertengahan tahun gini madrasah baik negeri ataupun swasta itu akan diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggarannya gitu ya. Bagi madrasah negeri, LPJ, dana yang bersumber dari DIPA, kemudian kalau swasta menyampaikan LPJ anggaran yang sumbernya antara lain terdapat dari bantuan operasional sekolah gitu ya, atau dana BOS. Nah, hari ini saya senang sekali juga akan kembali menyapa narasumber kita. Saat ini sudah bergabung dengan kita Pak Farman. Assalamualaikum Pak Farman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ine, Kak Fia, Mbak Mei, Bapak Ibu sekalian. Senang bertemu lagi. Ya, terima kasih Pak Farman. Seperti biasa ya, Pak Farman nanti akan menyampaikan apa sih yang harus diperhatikan terkait dengan input realisasi ini, mulai dari konsep umumnya, kemudian alur, dan juga prinsip umum pembukuan itu seperti apa. Jadi tema kita hari ini tidak hanya menyasar untuk madrasah yang sudah menerapkan rencana kerja anggaran madrasah berbasis elektronik aja ya, tapi yang belum menggunakan juga ini informasinya akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Lalu kita sapa dari Jogja ada Mbak Mei. Assalamualaikum Mbak Mei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Mbak Ine, Pak Farman, Mbak Fia tuh yang nongol di studio itu. Dan juga Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian di madrasah yang semakin excited ya dengan EDM dan IRKAM-nya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin, dan amin. Semakin semangat ya Mbak ya. Iya betul, ya semangatnya pantang kendor pokoknya ya. Semangat terus nih buat memajukan madrasah kita. Dan ya tadi seperti yang dibocorin sama Mbak Mei, hari ini spesial lagi juga. Selain udah lama nggak on air ya, kita baru ketemu lagi. Juga kedatangan tamu istimewa nih di studio kita, ada Kak Fia dari Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ine, Mas Farman, Mbak Mei. Aku duluan nyampe studio Mbak Mei. Tadi udah ketemu. Selamat pagi juga untuk seluruh madrasah yang ada di Indonesia. Kembali Q&A on air ya Mbak Ine. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah setelah sekian lama ya. Ya, ini senang sekali nih. Jadi menambah semangat hari ini ya kita untuk berbaginya pada pagi hari ini, karena juga di studio nggak sendiri nih. Biasanya saya sendiri ya. Ini ada Kak Fia yang menemani di sini. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi umum nih, mungkin sedikit cerita-cerita gitu ya. Memang dalam kira-kira 1-2 bulan terakhir itu memang sudah banyak madrasah yang bertanya gitu, baik ke live agent ataupun ke sosmed gitu Kak Fia. Ya. Terkait dengan realisasi gitu ya. Biasanya karena mau pada persiapan nih buat menyampaikan LPJ di semester tahap 1 ya. Nah jadinya pertanyaan itu banyak. Nah kemudian nanti kita akan jelaskan, Pak Farman akan menyampaikan materi terkait hal itu. Tapi Bapak Ibu semua jangan lupa ya, nanti menyaksikan live streaming ini sampai akhir, karena nanti di akhir acara kita mau bagi-bagi hadiah nih. Kita mau bikin kuis, pertanyaannya gampang-gampang aja, buat penyemangat aja biar Bapak Ibu semangat nonton Q&A sampai akhir ya. Ini hadiahnya nih seperti yang ada di hadapan saya ini ya, nanti akan dikirimkan oleh tim Madrasah Reform buat 1 orang pemenang. Caranya gimana? Nanti pertanyaannya akan saya sampaikan di akhir acara. Bapak Ibu sekalian yang mau mengikuti, follow dulu ya Instagram Madrasah Reform. Jangan lupa follow,
Terus nanti jawabannya disampaikan melalui kolom YouTube sambil menyebutkan akun Instagram Bapak Ibu sekalian. Nanti pemenang yang beruntung akan dikirimkan hadiah merchandise dari Madrasah Reform. Oke, baik, langsung saja mungkin Pak Farman kita bisa masuk ke materi inti hari ini, yaitu mengenai bagaimana sih sebetulnya alur menginput realisasi anggaran belanja madrasah ini, dan apa sih prinsip-prinsip umum yang harus diketahui oleh Bapak Ibu pengelola keuangan di madrasah pada umumnya. Seperti itu. Silahkan Pak Farman. Ya, terima kasih Mbak Ina, Kak Fia, dan Mbak Mei. Saya mungkin mulainya dari konsep dulu ya Mbak Ina, karena dengan menguasai konsep ini harapannya semua madrasah, baik yang menggunakan aplikasi maupun yang masih manual, bisa menginput transaksinya secara benar sesuai dengan alur pembukuan. Makanya saya lebih menekankan ke konsepnya dulu. Jadi nanti mau pakai RKAM maupun nggak pakai RKAM harusnya sih sama gitu. Karena RKAM itu kan sebenarnya alat bantu saja, toolsnya untuk supaya laporan kita lebih terintegrasi, lebih accountable dan transparan. Tapi konsep pembukuannya sama gitu. Nah, saya izin share ini ya. Nah, mungkin nanti minggu depan barangkali Mbak Ina kita kalau bisa menghadirkan 2 atau 3 madrasah negeri ataupun swasta, jadi kasusnya bisa real. Kita bisa buka aplikasi RKAM-nya, transaksinya real, kasus-kasusnya apa, silakan didiskusikan, nanti kita bisa sharing di situ gitu ya. Jadi ini kita konsepnya dulu supaya tidak langsung ujuk-ujuk masuk aplikasi Mbak gitu. Jadi kita kuatkan konsepnya dulu gitu ya. Saya izin share. Ini materinya juga sudah saya share tadi ke Mas Heru. Jadi kalau bisa di-share di menu menu komen YouTube kita, teman-teman bisa dapatkan filenya karena biasanya selalu ada yang nanya itu. Ini filenya bisa di-share enggak gitu. Dan ini saya masih pakai file yang lama Mbak Ina. Masih file presentasi kita yang lama, mulainya dari slide 26. Nah, di sini alur proses dari alur input realisasi itu terkait dengan 3 transaksi utama. Kalau menurut saya baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta alur uangnya itu sebenarnya hanya ada 3 ini gitu ya. Di luar yang lain rasanya sih nggak ada gitu ya. Paling uang dikembalikan dan segala macam itu kan sama dengan uang diterima. Nah, jadi alurnya itu yang pertama itu uang diterima, kemudian uang dibelanjakan, atau yang terakhir itu pajak. Nah, biasanya kan itu tuh uang diterima itu madrasah negeri dengan madrasah swasta ada sedikit perbedaan karena madrasah negeri kan sebagai satkernya pemerintah, nah itu ada mekanismenya gitu ya, khusus untuk dana APBN. Tapi kalau dana non APBN ya harusnya sama saja dengan madrasah swasta. Nah, kalau madrasah swasta uang diterima itu kan dalam bentuk tunai atau dalam bentuk transfer. Jadi kita nggak mengunci hanya dana BOS ya Mbak Ina, tapi semua transaksi penerimaan di madrasah swasta juga di madrasah negeri harusnya juga sama. Bentuknya dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk transfer. Yang untuk yang tunai misalnya dari sumbangan atau dana komite, kan ada mungkin misalnya orang tua yang kasih dalam bentuk tunai dikasihkan ke keuangannya madrasah gitu ya. Kemudian ada yang ditransfer, misalnya dana BOS itu ditransfer dari Kementerian Keuangan. Nah, kalau madrasah negeri khusus yang untuk APBN, apakah itu dana BOS atau non BOS, nah madrasah negeri itu mencairkan sendiri gitu Bapak Ibu ya, mencairkan sendiri dengan dokumen-dokumen ini, UP, GU, TU, LS, kemudian ada LSKPPN. Nah, beda antara 2 ini adalah kalau yang di atas UP, GU, TU, LS itu uangnya masuk ke bendahara.
bendahara pengeluaran di madrasah, apakah itu bendahara bos atau bendahara gaji dan segala macamnya. Nah, ada juga yang LS KPPN. Nah, LS itu singkatan dari langsung. Nah, UP itu uang uang di UP ganti uang persediaan, ya uang persediaan. Nah, kemudian GUP itu ganti uang persediaan, TUP itu tambah uang persediaan. Nah, itu konsepnya itu kayak uang muka. Jadi uangnya masuk dulu ke bendahara, kemudian baru dibayarkan ke pihak-pihak yang dibayarkan. Jadi belum ada item rinci belanjanya. Nah, kalau yang LSKPPN itu yang ditunjuk langsung adalah rekening si penerima, rekening pihak ketiga. Nah, gaji juga ada beberapa yang seperti itu. Nah, biasanya ini bendahara itu istilahnya itu meminta ke KPPN untuk membayarkan ke si pihak penerima gitu ya, untuk transaksi-transaksi tertentu. Kemudian untuk uang yang dibelanjakan sama juga, ada yang dibelanjakan secara tunai, ada yang dibelanjakan secara transfer bank. Tapi kemungkinan sebagian besar madrasah, khususnya madrasah swasta ya, itu membelanjakannya secara tunai gitu ya. Makanya kan banyak yang begitu dananya masuk langsung ditarik tunai. Nah, tarik tunainya ada yang langsung 100% gitu. Nah, itu kalau untuk dana bos. Nah, kalau dia tarik tunai, kalau dana yang sebelumnya adalah dana dari bank, berarti kan ada proses pencairan. Proses pencairan berarti pindah buku, baru pencatatan belanja gitu ya. Kecuali kalau yang dibelanjakan adalah dana tunai. Kalau dana tunai, misalnya uang sumbangan tadi nggak disetorkan ke bank, tapi digunakan untuk belanja apalah gitu ya. Nah, itu tidak ada proses pindah buku, tapi langsung dicatat sebagai belanja. Nanti kita lihat lebih detail lagi. Nah, untuk madrasah negeri juga sama, karena sebagian besar dananya masuk ke rekening, jadi biasanya dicairkan dulu, baru direalisasikan belanjanya. Atau mungkin juga tadi yang LSKPPN, dia langsung ke KPPN. Atau mungkin bisa juga bendahara mentransfer ke rekening si penerimanya. Makanya kan di RKAM juga kan kita sediakan menu pindah buku, kemudian mengidentifikasi transaksinya apakah transfer atau tunai kan gitu. Jadi supaya alurnya sesuai, Mbak. Nah, di sini yang biasanya sering terjadi, dia sebenarnya dibayar tunai, ada proses pindah buku, lupa mencatat pindah bukunya gitu ya. Itu nanti kita cari solusinya seperti apa ya. Atau ada juga yang lupa mencatat pendapatannya. Kalau saya lihat itu pernah juga itu Mbak Ina, dia lupa mencatat, bukan lupa, tapi pendapatan sudah dicatat, penerimaan sudah dicatat, kemudian belanja-belanja sudah dibukukan, entah karena apa, penerimaannya di-delete, sementara belanjanya nggak di-delete, akhirnya laporannya jadi minus gitu, karena nggak ada uang masuk. Kan konsepnya harusnya uang masuk dulu baru dibelanjakan. Nah, kalau yang transfer secara bank, tinggal dicatat saja nanti di pencatatan belanjanya gitu. Nah, itu nanti kan alat cross check-nya ada yang namanya buku pembantu bank dan buku pembantu tunai gitu ya. Itu nanti bisa kita jelaskan di berikutnya. Nah, kemudian pajak. Nah, ini juga berbeda antara negeri dengan swasta. Tergantung jenis pajaknya. Karena jenis pajak itu menentukan nanti dia apakah dipotong atau dipungut. Atau ya dipotong dipungut baru disetor kan gitu. Nah, itu kan ada ketentuannya itu. Yang dipotong PPh 21 dan PPh 23. Ini kembali lagi kita menjelaskan konsep perpajakan. Kemudian yang dipungut adalah PPh 22 dan PPN gitu ya. Nah, untuk yang dipungut khusus untuk bendahara pemerintah diminta menjadi wajib pungut, tapi swasta tidak. Swasta tidak menjadi wajib pungut, tapi tetap berkewajiban membayar PPN-nya kalau sesuai ketentuan. Itu nanti kita bahas secara detail ya. Nah, itu juga apa yang dimaksud dengan pungut, apa yang dimaksud dengan potong, nanti kita ulang lagi. Nah,
Untuk yang sudah dipungut atau yang sudah dipotong itu nanti harus disetorkan gitu. Disetorkan ada ketentuan kan ya. Kalau kita baca di kalau untuk BOS kita bisa baca di BOS kapan jatuh tempo paling lambat di store gitu ya. Bisa bulan berikutnya. Nanti ada tuh tanggal berapanya gitu ya. Yang jelas perpajakan yang terkait dengan madrasah biasanya adalah PPh 21, kemudian PPh 22, PPh 23 dan PPN. Tapi nanti kan ada nih untuk dana BOS ada yang dikecualikan ya. Kalau kita bicara konteks keseluruhan madrasah swasta PPh 22 tidak ada. Kemudian untuk madrasah negeri PPh 22 untuk dana BOS tidak dipungut gitu ya. Nah, kemudian untuk PPh 21 lihat lagi ini kena tarif progresif atau tarif final yang nanti tergantung dari karakter penghasilan yang dibayarkan. Nah, kemudian PPN juga ada nanti siapa yang wajib pungut, siapa yang bukan wajib pungut. Nah, kalau yang dipungut itu minimal transaksi berapa itu ada, nanti kita bahas di perpajakan. Berarti ini kita mengulang lagi sebenarnya nih Mbak Ina. Bukan sesuatu yang baru. Kalau nggak salah juga terkait dengan input realisasi ini sudah pernah kita bahas juga dulu ya. Waktu yang 2021 kemarin sudah pernah kita bahas. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Atau ada yang mau didiskusikan nggak? Sebelum kita masuk ke berikutnya. Ya, sejauh ini belum ada pertanyaan Pak Farman. Mungkin ini juga Bapak Ibu pemirsa sekalian merefresh kembali ya Pak Farman ya, apa yang udah pernah disampaikan di tahun sebelumnya gitu. Nah, tapi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan langsung sampaikan aja ya di kolom chat YouTube. Nanti akan saya bacakan untuk dijawab oleh para narasumber yang hadir. Nah, sebelum lanjut mungkin dari Mbak Mei ada yang mau disoroti gitu Mbak, bagian apa sih biasanya di realisasi ini nanti yang biasanya paling jadi kesulitan buat pengelola anggaran di madrasah tuh biasanya di bagian mananya gitu Mbak? Iya Mbak Ina, Pak Farman, madrasah itu kadang lupa ya alur Pak. Terutama untuk madrasah swasta dalam membelanjakan uangnya, karena uang itu kan diterima di madrasah swasta itu secara LS ya, transfer. Nah, padahal di madrasah swasta itu ketika membelanjakan dia pasti secara tunai, jarang yang belanja pakai kartu kredit lah atau belum biasa lah melakukan pembelanjaan di marketplace dan lain-lain. Nah, hal yang paling terlupakan itu melakukan pindah buku tadi Pak, kalau di aplikasi di aplikasi eRekam itu. Saya beberapa kali mengingatkan kembali ke madrasah melakukan cek recheck eRekam mereka itu yang sering terlupa di pindah buku itu. Jadi mereka langsung tahu-tahu belanja aja, realisasi pengeluaran saja tanpa proses pindah buku dulu. Oh iya. Itu Mbak Ina. Benar. Perlu kita inget-ingetin lagi ya betul. Kita warning lah. Karena madrasah swasta kan melakukan realisasi belanja ini setelah mereka terima dana BOS gitu. Jadi langsung beda sama negeri. Kalau negeri kan rutin dia melakukan UP, GU gitu kan. Nanti ada LS juga itu rutin sifatnya. Nah, kalau swasta itu kan begitu dia dapat langsung cepat-cepat kan penyelesaian SPJ, karena sebagian besar mereka sudah belanja ya, belanja tinggal bayar ya. Tinggal bayar terus langsung input ya. Ya, tinggal bayar. Ya benar tuh Mbak Mei, makanya kita buka sesi presentasi kita dengan kembali menekankan tentang pentingnya alur gitu ya. Karena itu tadi mau pakai aplikasi, mau manual pun alurnya tetap sama gitu. Nah, itu makanya kita kuatkan konsepnya lagi gitu. Nah, mungkin Mas Heru sudah bisa ini ya, udah insert materinya di itu ya, supaya nanti bisa sama-sama kita lihat teman-teman yang Pak belum masuk Pak materinya Pak. Tadi di WA grup ya, Mbak. Oke, siap. Ya, nanti di-share. Ya, nih sambil nunggu Mas Heru nge-share nih, Mbak Via, ada apa sih yang pengen ditekankan di sini gitu, mumpung narasumbernya hadir nih. Betul Mbak Ina, seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Parman dan Mbak Mei. Sebetulnya yang di madrasah tuh Mas Parman yang paling sering kelupaan itu
adalah pindah buku pada saat penantian di aplikasi Erekam. Pokoknya penyakitnya untuk di Sulsel aja kayak gitu kebanyakan. Masih banyak yang lupa input untuk pindah bukunya. Jadi penyakitnya aduh, nanyanya ke saya, "Bu, ini kok gimana? Ini belum pindah buku ya." Jadi matinya pokoknya satu penyakitnya untuk yang implementasi itu di bisa Sulsel kelihatannya kalau dia belum pindah buku tuh apa Mbak Via? Ya. Kelihatannya kalau dia belum pindah buku tuh apa? Ngaruh di saldonya, rekap saldonya atau apa gitu nggak? Iya ya, Mas Parman tuh yang di Erekam tuh. Minus Mbak, minus ya Pak ya. Ya. Oh minus ya. Laporannya minus ya. Dan ini juga buku kas tunainya kan kosong jadinya. Oke. Sama buku kas tunai kosong. Nah nih jadi tuh ya, ini mungkin kalau yang nyubi kayak saya ini juga nih ya, yang ngerasa wah kok aku minus ya, kok aku BKU-nya kosong. Nah itu mungkin karena belum dipindah buku kan nih. Jadi sekalian udah ada clue-nya nih ya. Itu ya, jadi teman-teman itu Mbak karena belum terlalu paham alur ya, jadi uang diterima, kemudian kan harusnya waktu merealisasikan belanja kan ada pilihan transaksi tuh, apakah tunai, apakah transfer. Nah dia pilihnya transfer, padahal itu tunai gitu. Nah itu yang akhirnya beberapa itu tercatat juga gitu di BKU-nya, tapi ya itu tadi tidak sesuai dengan alur realnya. Uangnya sebenarnya adanya di tunai, tapi di buku pembantu, di buku kas tunainya nggak ada uang tunai, tapi adanya di rekening bank tercatatnya jadinya gitu. Jadi nggak cocok antara yang sebenarnya dengan yang tercatat gitu. Itu Mbak. Ya, sip. Ya. Siap Pak, kalau gitu silahkan dilanjut Pak Farman. Kita lanjut ya. Oke, baik. Saya izin share lagi. Nah ini tadi ya, 3 transaksi utama itu adalah uang diterima, uang dibelanjakan, dan pajak. Dan kemudian, nah ini prinsip utama pembukuan. Jadi ikuti alur uang. Kan di sini yang saya beri warna kuning, ikuti alur uangnya gitu. Karena kan BKU itu kan mencatat alur uang kas gitu. Jadi kita ikutin saja alurnya, dia kemana gitu. Uangnya mengalir kan juga biasanya kan cash basis tuh kalau untuk transaksi kan nggak ada hutang atau piutang dicatat kan gitu. Paling nanti di akhir kalau mencatat ada aset itu nanti kalau pembelian aset baru masuk ke daftar aset. Nah alur uang itu ya ini tadi 2 ini tadi Mbak, terima atau debit, keluar atau kredit. Nah ini juga mungkin saya jelaskan tentang istilah debit atau kredit itu ya, itu sebenarnya istilah penjurnalan akuntansi. Nah untuk dana kas, kalau uang bertambah itu dicatatnya di debit, kalau uang keluar dicatatnya di kredit. Makanya selalu di BKU itu ada yang tulisnya penerimaan atau tulisnya debit atau pengeluaran atau kredit. Jadi jangan terganggu juga dengan terminologi yang digunakan, itu sama itu sebenarnya. Yang satu pakai istilah yang umum BKU yang lama atau istilah yang baru debit atau kredit gitu ya. Karena pernah juga ada yang nanya, ini Pak kok beda yang Bapak sajikan dengan yang di format yang kita punya, di kita ini debit kredit tapi Bapak bikinnya penerimaan pengeluaran, itu sama sebenarnya. Jadi uang kas itu kalau dia diterima atau bertambah itu debit. Nah, bertambahnya itu karena apa? Pertama misalnya yaitu tadi terima dari dana bos atau terima dari kalau kita pribadi misalnya kita terima uang gaji itu kan bertambah Mbak, termasuk debit. Atau bertambah uang kita itu bisa juga karena ngutang, karena ada hutang. Nah itu diterima juga gitu ya. Cuman kalau untuk yang madrasah, kalau misalnya dana bosnya terlambat, kemudian ada dana talangan, nah itu belum bisa masuk ke dalam BKU. Nah itu ada juga kan yang nanya, Pak kita mencatat transaksi ini mulainya kapan kalau untuk dana bos? Mulainya pada saat resmi uang tahap 1 diterima. Itu nanti seperti kita buat tentang dana bos ya. Resmi pada saat diterima. Nah, kalau kita misalnya sudah transaksikan sebelumnya pakai dana talangan, nggak apa-apa, dicatatnya di BKU-nya pada saat dana talangan itu diganti. Nanti dikasih keterangan saja, ini pengganti dana talangan untuk
pembelian apa gitu, misalnya untuk pembelian ATK, karena kan mungkin dari Januari, Februari, Maret itu belum ada uang, tapi kan perlu beli ATK, nah, itu kan pakai dana talangan. Nah, itu dicatatnya nanti misalnya diterimanya 1 April, tanggal 2 April diganti dana talangan itu, nah itu dicatatnya di situ, gitu. Bukan dicatatnya misalnya dibeli ATK bulan Januari, tidak bulan Januari enggak, nanti BKU-nya jadi minus jadinya gitu, karena konsepnya ya dari uang mengalir ini ikuti alur uang. Nah, alur uang itu kan kalau kita baru bisa belanja kalau uangnya masuk dulu. Nah, masuk dulu itu yang sifat harus yang resmi. Penerimaan, yaitu tadi dari dana BOS atau dari dana komite dan lain-lain, kan banyak tuh. Jadi kita nggak ngunci dari dana BOS saja. Nah, kemudian setelah ada uangnya baru kita belanjakan. Ini yang di luar konsep dana talangan ya, yang utama. Nah, kemudian posisi uang atau tempat uang disimpan itu kan ada 2, bank atau tunai, baik yang dana yang diterima maupun yang dikeluarkan, kan sama yang tadi tuh, uang itu ada di bank atau di tunai, yang keluarnya juga gitu, lewat bank atau lewat tunai. Nah ini Mbak, konsep ini basic banget nih sebenarnya, tapi ini akan berpengaruh nanti ke seluruh alur pemahaman kita gitu ya. Jadi uang itu kita bayarkan lewat bank atau kita terima lewat bank atau kita terima lewat tunai. Keluarnya juga gitu, keluarnya lewat bank atau lewat tunai. Nah itu kan gambar apa tuh, kayak bendera itu kayak saya jadikan simbol uang. Nah uangnya tuh ada di mana posisinya, baik yang terima atau yang keluar gitu ya. Kemudian lebih detailnya lagi, uang diterima jadi masuk nanti di kolom penerimaan atau di kolom debit, nah tinggal dicatat saja diterima melalui transfer bank misalnya gitu ya, narasinya di uraian, atau diterima secara tunai dana, untuk yang bank misalnya dana BOS sebesar berapa, nanti ada contoh transaksinya, atau diterima secara tunai sumbangan dari Bapak A misalnya gitu ya, sebesar sekian masuk di kolom penerimaan. Kolom kredit atau pengeluaran belum ada gitu. Nah ini kan saya tulisnya atau gitu ya, atau bisa juga dan garis miring atau, bisa salah satu atau bisa keduanya gitu ya. Nah ini alur uang diterima. Jadi alur uang diterima itu biasanya itu saja tuh, gitu Mbak Ina. Sampai di sini ada yang mau kita diskusikan dulu? Ya Pak Farman, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin relevan ya. Nanti mungkin Mbak Via sama Mbak Mei juga bisa bantu ngasih tambahan masukan gitu ya, kalau di lapangannya seperti apa gitu. Ini ada pertanyaan dari Dianita Niswah. Bagaimana bila RKAM tahap 1 dan tahap 2 yang tidak seimbang belanjanya gitu Pak Farman? Input realisasinya harus seperti bagaimana gitu ya. Itu. Kemudian sekalian ya satu lagi Pak, tadi meskipun kita belum mendetail soal pajak ya Pak, tapi ini biasalah pasti selalu keluar nih pertanyaan soal pajak nih ya. Untuk pajak PPN di RKAM masih 10%, sedangkan yang sudah kami bayarkan adalah 11%. Bagaimana cara kami menginput realisasinya sementara pajak sudah include di nota? Terima kasih, dari MA Darul Ulum Penajam. 2 pertanyaan ini dulu aja Pak Farman, silahkan Pak. Ya, yang tidak seimbang itu apakah tahap 1 tahap 2-nya tidak sama, atau antara rencana dengan realisasi tidak sama, atau antara anggaran dan pendapatan tidak sama. Nah, kita pakai asumsi dulu ya. Kalau tahap pendapatan tahap 1, pendapatan tahap 2 tidak sama, rasanya tidak mungkin. Karena kan tahap 1 tahap 2 kan 50%, 50%. Nah, kemungkinan adalah pendapatan dan belanja belum sama. Artinya ya pendapatan itu belum seluruhnya direncanakan untuk direalisasikan. Tahap 1 Mbak ya. Nah, untuk tahap 1 maksudnya gini ya Pak, jadi misalkan kan uangnya misalkan 10 juta nih Pak, berarti kan terimanya 5 juta 5 juta, tapi belanjanya mungkin tidak imbang gitu maksudnya antara tahap 1 sama tahap 2-nya. Tahap 1-nya bisa jadi belanjanya sebetulnya butuhnya 6 juta, tapi uangnya baru ada 5 juta, atau sebaliknya baru kepake 4 juta dulu, nanti yang di tahap 2-nya 6 juta, mungkin seperti itu Pak. Ya itu berarti ada pergeseran alokasi Mbak. Tahap 1 dialokasikan ke tahap 2 untuk dibelanjakan
gitu ya. Nah, itu kan ada ketentuannya bahwa untuk bisa mencairkan tahap 2 sesuai dengan PMK itu minimal 80% tahap 1 itu sudah harus terserap dulu, baru bisa mengajukan tahap 2 itu Mbak Ina. Jadi yang penting tahap 1 itu dia bisa realisasikan 80% dari yang dia terima, yang 20%-nya itu bisa dia luncurkan ke tahap 2 itu Mbak. Ya. Kalau sebaliknya mungkin nggak Pak? Kalau sebaliknya Pak, misalkan mau Sebaliknya belanjanya gedean tahap 1 sebenarnya gitu. Sebaliknya itu sebenarnya tidak ada aturan yang mengatur Mbak. Nah, paling nanti justifikasi menentukan itu baru, karena kan artinya dia ngutang dulu kan. Iya betul. Atau pakai dana talangan. Ngutang dulu, dana talangan dulu nanti di cover oleh dana BOS. Nah itu dia harus punya justifikasi yang bisa diterima. Kenapa dia menalangi dulu dana tahap 1 itu, dana tahap 2 di tahap 1 gitu. Misalnya ada kegiatan ujian atau apa yang dana tahap 1-nya tidak cukup, nanti ditalangi dengan tahap 2. Nah itu memang tidak diatur secara spesifik untuk dana BOS ya, tidak diatur spesifik di Diknis BOS. Nah mungkin nanti secara praktek Mbak Mei atau Kak Fia bisa menambahkan penjelasannya gitu. Silakan. Iya. Ya, boleh silakan Mbak Fia. Iya, betul Mas Parman, Mbak Ina, Mbak Mei. Khusus sampling seperti kami di Sulsel terkait dengan yang masalah yang tadi, kami mengarahkan ke lembaga atau madrasah sesuai dengan pendapatan, Mbak. Karena mengapa? Itu nanti pada saat mereka akan diaudit, itu yang dipertanyakan kan kemarin ini kan lagi musim nih di audit sama BPKP, terus sudah didampingi sama Itjen juga. Sebaiknya pengeluaran yang ada di madrasah itu sesuai dengan pendapatan yang diterima. Jadi misalnya tahap 1, jadi otomatis kan tidak semua kebutuhan yang ada di madrasah untuk penggunaan di tahap 1 itu ada yang tidak bisa digeser gitu loh Mbak Ina kan. Itulah maksudnya kembalinya seperti yang kemarin selalu kita katakan, bahwa kembali ke manajerial seorang kepala madrasah mengatur bagaimana pengeluaran yang ada di madrasah untuk memenuhi sesuai dengan jumlah pendapatan yang diperoleh dari dana BOS. Jadi ke situasi yang seperti ini yang mungkin lebih boleh dikata kalau yang kurang mungkin masih mending ya Mbak Ina. Tetapi kalau yang lebih besar pasak daripada tiang itu yang harus dihindari kan. Karena maksudnya untuk mengarahkan madrasah mengajari bahwa tertib administrasi mulai dari perlakuan dengan pelaporan itu semuanya seiring sejalan kan, seperti itu. Jadi otomatis ada keperluan-keperluan yang dimix untuk dimundurin, digunakan di tahap 2. Itu arahan saya pribadi untuk di Sulawesi Selatan agar tidak terjadi yang seperti ini. Nah, kalau misalnya yang lebih rendah pengeluarannya, tapi itu biasanya minim ya, yang lebih rendah karena kebutuhan lebih banyak kan. Ya, justru malah memang kurang. Madrasah itu memang sudah pada fakta atau kenyataan di lapangan bahwa dana BOS itu selalu kurang sebetulnya. Nggak bisa jadi seperti itu. Tapi sepintar-pintarnya madrasah untuk membuat perencanaan dan merealisasikannya sesuai dengan besaran pendapatan. Jadi tidak bingung pada saat membuat pelaporan, baik penginputan di RK-nya dan juga di LPJ-nya nantinya. Mungkin itu sedikit pengalaman dari Sulawesi Selatan. Mbak Mei mungkin Mbak ada Mei juga. Mungkin bisa ditambahin Mbak Mei. Iya Mbak, betulnya kan pada prinsipnya gini ya Mbak ya, untuk realisasi dana BOS itu dalam satu semester itu kan 80% kan maksimal yang dilaporkan, ya enggak? Nah itu konsentrasi kita mungkin di madrasah cukup itu saja, nanti masalah dia semester 1 lebih banyak atau semester 2 yang lebih sedikit, itu tergantung implementasi mereka aja ya, kebutuhan madrasah tersebut lah dalam implementasi dana BOS-nya. Karena memang kegiatan-kegiatan madrasah tahun anggaran dengan tahun ajaran itu kan berbeda ya. Iya betul. Nah, tahun anggaran kita semester 2, kalau di madrasah kan tahun ajaran baru tuh. Nah, itu kayaknya lagi hektik-hektiknya tuh madrasah tuh, banyak kegiatan gitulah. Nah, memang kadang tahun anggaran BOS di semester 2 itu jauh lebih banyak penggunaannya, Mbak. Tuh. Tapi ya ada juga yang di tahun anggaran semester pertama
termasuk tahun ajaran kedua kan untuk madrasah itu juga lebih banyak karena di situ kan tahun-tahunnya anak-anak pada ujian ya, ujian terus apa namanya akhirus sanah. Nah itu juga bisa jadi lebih. Tapi mungkin memang pandemi. Kalau menurut saya fleksibel aja sih, nggak usah dibikin ini ya madrasah udah fokus ya. aja pokoknya dia harus optimal itu ya. Iya. Yang jelas mencapai 80% dalam setiap pelaporan LPJ itu kan sudah selesai. Cuma mungkin kasusnya kalau pandemi itu memang agak berbeda mungkin Pak ya. Mungkin banyak kegiatan yang tadi direncanakan terus jadi nggak bisa dilaksanakan. Tapi di tahun 2022 ini untuk ujian pun sudah nggak online sih Mbak. Ya. Semua sudah offline ya. Di semester 1-nya tahun anggaran kita atau semester 2-nya tahun ajaran 2021-2022 ini kan sudah offline semua. Ya untuk dana bos kan memang itu challenge-nya ya, tantangan bagi madrasah swasta karena kan memang pencairannya sesuai memang sudah dipatok 50%. Nanti yang kata Mbak Mei tadi, kata Mbak Bella itu cara mengaturnya yang perlu. Nah itu makanya kita sarankan kan membuat RKAM itu lengkap 1 tahun, Mbak. Jadi kelihatan nanti mana yang mau bisa kita dahulukan atau harus kita dahulukan belanjanya, mana yang belanjanya bisa kita kemudiankan di semester 2 gitu, Mbak. Itu untuk mengatur AKB-nya tadi, anggaran kas dan belanjanya gitu. Supaya nanti ya itu tadi tidak terjadi yang semester 1-nya terlalu besar kebutuhannya sementara dananya cuma 50%, sementara sebaliknya nah itu perlu diatur gitu. Memang ya di swasta seperti itu. Kalau negeri kan dia ngatur kebutuhannya sendiri, mencairkannya sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah itu yang mungkin perlu diperhatikan. Makanya kan selalu kita sarankan RKAM itu disusun setahun dan juga sebaiknya di awal tahun atau sebelum tahunnya gitu, supaya nanti sudah bisa dilihat oh ini kita kayaknya kebesaran nih di bulan Juni gitu. Nah, sebagian harus digeser di Juli gitu, Mbak. Gitu. Oke, Pak, ini tadi dari Pak Muhammad Subhan, nampaknya juga udah menjawab pertanyaan Pak Muhammad Subhan ya, mudah-mudahan ya. Kalau tadi belum bergabung, saya dari lembaga swasta yang sering mengakibatkan keuangan laporan negatif, kesalahan di mana? Ya itu tadi Pak, mungkin Bapak nggak memindah bukukan ya Pak ya? Ya mungkin itu tadi Mbak, negatif itu ya karena pengeluaran sudah dicatat padahal penerimaannya belum dicatat atau pindah bukunya belum dicatat gitu. Atau bisa juga terjadi di beberapa madrasah pendapatan yang penerimaan sudah dicatat dihapus dilihat Mbak, mungkin karena mau memperbaiki terus bingung akhirnya nggak dilanjutkan, akhirnya negatif gitu. Beberapa banyak juga yang mau bertanya ke saya. Kemudian yang terkait dengan PPN tadi ada beberapa juga yang menanyakan, sudah saya minta cek juga ke teman-teman programmer untuk mengecek lagi. Cuman kalau nggak salah saya, seingat saya PPN itu untuk realisasi inputnya manual kan ya. Kalau input manual jadi bisa dihitung manual sebenarnya 11%-nya. Walaupun di anggarannya kita masih menganggarkannya 11%. Karena kan kita menganggarkan kan waktu masih berlaku 10% kan ya. Nah kemudian direalisasi berubah menjadi 11%. Nah, diperbaiki di realisasinya aja, disesuaikan di realisasinya aja. Kalau di rencananya kan harus masuk lagi ke rencana minta atau jadwal lagi, karena itu. Tapi nanti coba kita cek lagi Mbak terkait dengan itu. Mbak Fia. Tapi emang ini Mas, betul harus dicek lagi aplikasinya karena pada saat itu Mbak Ina menginput komponen biayanya, saya kemarin udah coba input biayanya kan di-on kan PPN-nya langsung pada saat input komponen biaya tuh per detailnya. Jadi kalau khusus untuk PPN langsung di komponennya, jadi bukan menginput di buku pembantu pajaknya yang direalisasi itu, tapi langsung di itemnya kan. Nah, khusus untuk PPN. Nah di situ udah 11 ya. Jadi memang Mas Parman ini perlu dicek lagi Mas untuk PPN, khusus PPN. Mungkin tambahan juga nih, sebenarnya kita masuk pajak itu nanti ya, negeri swasta itu. Tapi mungkin saya perlu jelaskan juga, ini berarti kan terkait dengan kewajiban pungut atau setor dan setor. Nah yang punya kewajiban pungut itu kan hanya madrasah negeri. Nah, kalau madrasah swasta kan tidak punya kewajiban pungut. Nah, di RKAM kan sudah ada menu tuh. Pajaknya dipungut atau tidak. Kalau kita tidak pungut, berarti tidak perlu ada pencatatan PPM-nya gitu. Barangnya memang sudah
PPN, tapi tidak tercatat dia, karena kan kita tidak pungut, kita tidak tarik lagi uangnya, tapi itu sudah menjadi kewajiban si penjual. Karena sebenarnya PPN itu Mbak, kalau yang normal itu wajib pungutnya adalah si penjual. Contohnya nih, Kak Via atau Mbak Mel atau Mbak Ina beli parfum atau beli kosmetik. Di dalam kwitansinya kan harga itu sudah include PPN. Yang memungut kan si penjual, gitu. Nah, itu berlaku untuk swasta. Jadi kita cuma membayarkan include PPN-nya. Nah, tidak perlu lagi kita catat mutasinya. Mutasinya itu diterima, dipungut sebesar 1 juta, kemudian disetorkan 1 juta. Kan kita tidak ada memungut, tidak ada menyetor. Kecuali kalau yang negeri. Nah, itu nanti harusnya di itu. Nah, jadi nanti di buku BP pajaknya pun nggak akan muncul tuh harusnya. Tapi nanti kalau ditanya oleh auditornya, mana pajaknya? Pajaknya sudah include dalam harga. Kalau dia PKP, gitu. Kalau dia PKP, nanti mungkin minggu depan juga bisa kita. Nah, tapi nanti untuk untuk di aplikasi nanti coba kita cek lagi, karena sebenarnya kata Mas Panji sama Mas Aris sudah diperbaiki, tapi kok formulanya nggak jalan gitu. Nanti coba saya coba cek lagi, coba masukkan transaksinya. Tapi konsepnya kalau untuk madrasah swasta, karena dia bukan wajib pungut, tinggal dicontreng aja nih PPN-nya waktu dia bikin realisasi kan ada tuh wajib dipungut atau tidak. Kalau tidak dipungut, dia lewat Mbak. Tinggal masukkan harga grossnya aja gitu di harga barangnya gitu ya. Gitu. Ya Pak. Nah kita lanjut dulu. Ya boleh Pak Farman, silakan. Ya, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan lain ya, nanti biar kita selesaikan menjelaskan konsepnya dulu ya. Pak. Nah, tadi itu alur uang yang diterima. Kemudian berikutnya nomor 2, uang ditarik tunai dari bank. Nah, ini sengaja saya bikinkan narasinya clear Mbak ya. Jadi uang ditarik tunai dari bank gitu. Jadi ada perpindahan uang dari bank ke tunai. Artinya tuh kalau saya sering menganalogikan itu pindah kantong Mbak Ina. Dari kantong kiri ke kantong kanan, tapi uang keluar gitu. Nah, cuma nanti di BKU tetap kita catat karena kan cuma ada 2 kolom penerimaan pengeluaran. Jadi di BKU RK juga begitu. Uangnya keluar dari bank masuk ke tunai gitu. Saldo uangnya tetap sama, tapi ada perpindahan uang, tempat uangnya berpindah. Misalnya awalnya di bank tuh 50 juta, kemudian kita tarik tunai 30 juta. Jadi yang 30 juta keluar dari bank masuk ke tunai. Nah, jadi nanti di buku pembantunya, di buku pembantu bank keluar 30 juta, saldo 20 juta, kemudian di buku pembantu tunai terima 30 juta, saldo 30 juta, 20 juta tambah 30 juta, totalnya tetap 50 juta karena dia belum bergeser ke bagian kiri, bagian kanan ini gitu. Tapi masih di sini. Tapi tetap ada proses pencatatan terima dan keluarnya. Itu terima keluar dari bank, terima oleh tunai gitu. Nanti di contoh BKU-nya bisa kita lihat untuk ini. Nah, gitu Mbak. Nah, ini yang sering terlupakan oleh teman-teman di madrasah swasta. Karena transaksinya sebagian besar adalah tunai. Dan biasanya begitu dana bos kan sudah banyak tagihan-tagihan itu Mbak, tagihan-tagihan, kemudian juga dengan pertimbangan efektivitas atau efisiensi dalam penarikan dana, uang itu kan langsung sebagian besar kan ada yang tarik semua dari bank. Tarik semua, misal terima 100 ya 100 ditarik. Jadi dari bank berpindah ke tunai kan gitu. Ini dari bank berpindah ke tunai. Berpindahnya status uang itu Mbak, itu juga kita memindahkan resiko Mbak. Yang awalnya di bank, resikonya adalah kita menjadi bolak-balik ke bank, tapi uangnya aman. Tapi begitu kita pindah, resikonya bertukar Mbak. Uangnya ada dipegang oleh kita, tapi resikonya bertambah di kita, tempat penyimpanannya dan segala macamnya, keamanannya dan segala macamnya gitu. Nah,
memang kalau untuk bos di juknis bos kan kita sebutkan ditarik sesuai kebutuhan, tidak kita batasi lagi 10 juta, tapi harus mempertimbangkan tempat penyimpanan, keamanan penyimpanan uang tersebut gitu ya. Kalau misalkan harusnya standarnya kan harus punya brankas, tapi kalau punya brankas pun madrasahnya tidak aman, brankasnya yang digotong oleh orang-orang yang ngincer uang itu Mbak gitu. Nah, atau kalau dibawa kemana-mana oleh bendahara, resikonya menjadi tanggungan si bendahara gitu Mbak. Nah, itu yang nanti perlu dipertimbangkan dalam hal penarikan tunai. Jadi kalau dulu pertanyaannya boleh Pak ditarik 10 juta, kita bilang aturannya 10 juta, tapi banyak juga yang tarik lebih dari 10 juta. Kalau sekarang pertanyaannya berapa Pak yang bisa kita tarik? Ya sesuaikan saja dengan kebutuhan gitu. Jadi pertanyaan sudah berubah. Yang penting aman tempat penyimpanannya gitu. Itu Mbak Ina. Sampai di sini ada yang mau kita bahas lagi? Ya, lanjut dulu Pak Farman. Ini sambil materinya di-share ya, Mas Heru, proses ya. Lanjut Pak. Lanjut ya. Ya. Kemudian yang nomor 3. Nah, kalau sudah pindah buku tuh masih di bagian kiri Mbak, baru dibelanjakan. Nah, dibelanjakan itu sebenarnya bisa dengan 2 cara, lewat transfer bank atau secara tunai. Kalau lewat transfer bank, jadi kan masuknya dari bank ke bank Mbak, dari banknya madrasah ke banknya si penerima, ya gitu. Pada prinsipnya kan seperti itu. Nah, jadi di sini nanti di BKU-nya juga ya itu dibayar secara transfer. Jadi sebaiknya juga narasi di BKU itu dibikin clear gitu Mbak. Kecuali kalau yang di RKM kan sudah langsung kelihatan di buku pembantunya. Tapi kalau yang manual dibikin aja clear, dibayarkan secara tunai atau dibayarkan secara transfer. Jadi tahu nih akan masuk ke buku pembantu mana. Nah, kalau di bank ke bank itu yang nanti terpengaruh adalah buku pembantunya. Buku pembantu tunainya tidak akan ini kelihatan nih. Uangnya bergerak dari bank madrasah ke bank penerima, keluar kan ya. Itu transfer. Saya lanjutkan. Gimana Mbak Ina? Kita lanjut dulu. Silakan lanjut Pak, atau mau sambil ada pertanyaan nih Pak? Tentang alur proses. Aku mute ya, sorry. Mbak Ina. Ya Pak Farman. Ya Pak. Pak Farman. Ya. Suaranya terputus-putus Mbak. Ya, sinyalnya nih mungkin kita ya Pak ya. Ya, Mbak Ina. Boleh lanjut aja dulu Pak Farman. Ya. Nah, kemudian uang dibelanjakan secara tunai, yang mana uang itu awalnya, nah ini yang terjadi di madrasah untuk dana bos gitu ya, madrasah swasta. Jadi kalau uangnya awalnya dari bank, harusnya waktu tunai pindah buku dulu, kemudian baru masuk ke transaksi tunainya. Kecuali kalau ada dana lain ya, memang uangnya kan tadi kan sumber uang itu kan ada yang diterima secara tunai dan diterima lewat transfer bank. Nah, kecuali kalau memang awalnya uang itu memang statusnya tunai dan dibayarkan secara tunai. Atau ada juga kalinya uangnya tunai kemudian dimasukkan ke bank baru dibayarkan lewat transfer, itu ada juga Mbak. Jadi kalau uangnya awalnya tunai kemudian dimasukkan Ya, Pak Farman, audionya nampaknya putus-putus Pak Farman. Pak Farman? Halo, Pak?
Mungkin bisa di mute dulu aja Mas Heru audio Pak Farman. Pak Farman audionya putus-putus. Pak Farman nampaknya sinyalnya gangguan ya Bapak Ibu ya. Nah ini sambil menunggu Pak Farman join kembali, Mbak Mei mungkin bisa dibantu jawab nih Mbak Mei. Ini masih ada yang bertanya seperti ini nih. Mohon penjelasan kalau pembelanjaan melalui marketplace online itu apa ada format pembelanjaan lainnya seperti apa gitu Mbak Mei. Mungkin bisa dibantu jawab Mbak. Ya Mbak Ina, maksudnya format belanja lainnya itu apa ya? Mungkin inputnya kali ya Mbak, input di realisasinya gimana gitu kalau belanjanya lewat marketplace online, mungkin seperti itu ya? Kalau masalah penginputan sama aja ya Mbak ya, apalagi kan dari marketplace itu sebetulnya sudah detail dia memberikan faktur belanja, faktur belanja online ya, termasuk juga kalau ada pengenaan pajak, dia juga sudah otomatis memotong pajak, jadi malah lebih enak sebetulnya. Ketika kita belanja di marketplace itu malah lebih enak. Dari segi harga jauh lebih murah, dari segi lebih efektif gitu kan. Termasuk di situ sudah ongkos kirim bisa digabung sebagai harga penjualan ya, harga pembelian, harga barang lah gitu. Gitu Mbak. Dan termasuk pajak pun kita malah nggak perlu pungut pajak lagi gitu, nggak perlu pungut pajak lagi karena di situ sudah otomatis kalau kena tax pasti ada tax 10% gitu, 11% gitu ya. Ya betul. Oke, Mbak Via, tapi kalau ini ada juga nih pertanyaan yang ya Mbak Ina, boleh Mbak. Selain menjawab pertanyaan itu tadi, mungkin satu hal yang bisa jadi perhatian kita bersama tadi yang disampaikan Pak Farman ini terkait bagaimana caranya bendahara di madrasah itu biar uang itu aman gitu ya mungkin ya. Nah ini tips bagaimana uang itu ketika dipegang bendahara itu aman ini perlu jadi evaluasi kita bersama, terutama untuk madrasah swasta karena madrasah swasta itu kan belum mendapatkan fasilitas semacam kartu debit resmi, kartu kredit pemerintah itu kan belum ada. Kalau di madrasah negeri, kenapa kok sekarang regulasinya tidak ada batas maksimal pengambilan tunai itu 10 juta di Juknis itu karena memang secara resminya nggak ada regulasi yang mengatur ya Pak Farman ya. Jadi ketika kita menambahkan hal itu jadi tidak pas gitu loh. Karena di negeri kan sekarang sudah ada fasilitas KKP dan juga kartu debit yang resmi oleh bank mitra kita gitu loh. Nah mungkin kedepannya ini nanti bisa kita galakkan bersama ini untuk madrasah swasta, penerima dana bos juga mendapatkan fasilitas-fasilitas yang memudahkan para bendahara ya biar lebih aman, tidak perlu dia menyimpan tunai di madrasah atau bahkan ini yang menjadi larangan kita bersama mengalihkan ke rekening lain lagi. Ya, betul. Nah, rekening personal ini mungkin kedepannya harus kita Mbak, kita evaluasi, jadikan evaluasi kita. Ya. Pak Farman tadi sinyalnya putus-putus Pak, boleh silakan langsung dilanjut aja Pak. Ya, tinggal berapa menit lagi ya, saya selesaikan dulu materi kita ya. Dan ini sinyalnya lancar. Nah, yang tadi kalau uangnya awalnya dari bank, ada proses pindah buku ya Bapak Ibu. Nah, gimana kalau kelupaan gitu, apalagi kalau di aplikasi. Kalau kelupaan memang kan dia kronologis tuh ya, jadi agak susah kalau mau insert transaksinya karena kronologis. Nah, biasanya kalau saya menyarankan untuk mengingat kembali, bisa saja tetap dia mencatat transaksi bank, tapi nanti dikasih catatan aja kalau di print dikasih catatannya sebenarnya transaksi tunai gitu Mbak. Jadi karena ini kan masih proses tahap memahami alur juga dan tahap memahami aplikasi. Jadi ya nggak apa-apa kalau menurut saya nanti kedepannya tinggal disesuaikan lagi alurnya gitu. Yang penting nanti saldo banknya sesuai dengan saldo yang sebenarnya gitu. Saldo uangnya memang sebenar dengan uang sebenarnya. Karena nanti saldonya itu munculnya di BP kas tunainya nggak muncul, jadi seolah uang itu ada di bank gitu. Itu yang jadi kendala.
Kemudian berikutnya, bentar ya, saya stop share dulu, saya masuk ke PPT-nya lagi. Berikutnya, ini sudah tadi ya, ini sudah. Nah, gimana transaksinya di BKU? Ini saya masih mencontohkan untuk yang madrasah swasta dan masih konsep manual. Nanti kalau konsep RKAM-nya harusnya sama, tinggal nanti siapa yang membukukan, siapa yang meng-approve kan gitu kalau yang di RKAM. Jadi tapi alurnya sama. Saya ambil dulu yang swasta, nanti minggu depannya baru kita bahas yang negeri, yang UP, GU, GUP, TUP, LS Kendara sampai LS KPPN. Nah, contohnya seperti ini, ya. Jadi sebenarnya pencatatan itu kan tidak hanya untuk dana BOS, Mbak, tapi bisa juga untuk dana-dana madrasah lainnya. Mekanisme pencatatan kan juga BKU, dan RKAM juga kan sumber pendapatannya kan tidak hanya BOS, tapi juga untuk sumber pendapatan non BOS. Nanti tinggal ada konsolidasiannya gitu, tapi ada juga per sumber dananya. Karena ada juga yang nanya apakah BKU sumber dana itu digabung atau dipisah per sumber dana. Bisa digabung, bisa dipisah sebenarnya untuk kepentingan madrasah. Tapi harusnya untuk kepentingan laporan keuangan ada yang namanya konsolidasian untuk seluruh sumber dana. Dan terkadang bendaharanya kan beda-beda itu. Untuk dana komite orangnya beda, kemudian untuk dana BOS orangnya beda. Nah itu kan mencatatnya tentu di pembukuan yang berbeda, tidak masalah. Tapi harusnya untuk laporan keuangan madrasah secara menyeluruh harusnya itu dikonsolidasikan laporan keuangannya, direconcile gitu. Nah, kalau di RKAM itu bisa dicatat dua-duanya lewat RKAM, tinggal nanti dipisahkan berdasarkan sumber dana untuk di print out-nya ya. Tapi ada juga menu gabungannya. Nah, kita ambil contoh ini. Ini baru uang diterima ya. Uang diterima yang satu tunai tanggal 1 April diterima secara tunai sumbangan dari orang tua siswa sebesar 1 juta. Ya. Kemudian tanggal 3 April diterima dana BOS tahap 1 sebesar 50 juta. Nah, cara mencatatnya di BKU tanggal 1, ini kolomnya saya bikin kolom utama aja 4 ya, karena kolom-kolom itu kan ada nanti kolom referensi dan segala macamnya gitu. Tapi saya ambil kolom utamanya 5 ini, tanggal, uraian, penerimaan, pengeluaran, sama saldo. Penerimaan ada yang mencatatnya sebagai debit, pengeluaran mencatatnya sebagai kredit. Nah, tanggal 1 April itu diterima sumbangan orang tua secara tunai. Ya, saya bikinnya begini supaya nanti ketahuan uangnya tunai. Masuk ke penerimaan sebesar 1 juta. Saldo 1 juta. Tanggal 3 April diterima dana BOS tahap 1 sebesar 50 juta. Di kolom penerimaan saldo 51 juta. Nah, ini nanti breakdown-nya, detailnya bisa lihat di buku pembantu. Buku pembantu itu berarti sekarang ini dengan adanya 2 transaksi ini ada 2 buku pembantu, Mbak Ine. Buku pembantu bank dan buku pembantu kas tunai. Buku pembantu bank itu tercatat di tanggal 3 April, sama, narasinya sama, kemudian jumlah penerimaan sama, saldonya 50 juta. Kemudian BP kas tunai 1 April ini masuk di buku kas tunai ya, sebesar 1 juta. Saldo di buku bank dan saldo di buku kas tunai adalah 51 juta, sama dengan saldo yang ada di BKU. Nah itu Mbak. Jadi kalau di akuntansi ini namanya buku jurnal dan neraca saldo ini Mbak, gitu ya. Ini untuk transaksi penerimaan. Wah, ini
pelajaran akuntansi nih Pak. Ya, ini basic banget makanya Mbak. Tapi inilah yang mungkin perlu kita ini kan. Ya, dasar-dasar akuntansi. Iya, ya, betul. Ya. Jadi ini memang Pak Farman tuh memang ini ya, ciri khas Pak Farman detail begini Mbak Mei. Yang ditunggu-tunggu nih. Ngajarin dari nol nih Mbak Ina. Jadi yang nggak paham bisa paham nih kalau Mas Farman yang menjelaskan. 3 SKS ini 3 SKS. Bener Mbak Mei. Jadi belajar RK belajar akuntansi ya. Lanjut Ya. Pak. Pas waktunya habis Mbak, materinya juga habis. Oh, materinya juga udah habis ya. Jadi ini banyak nih Pak yang minta masukan kayak gini Pak. Diadain pelatihan lagi dong. Kita masih belum terlalu ngerti, misalkan kayak gitu. Nah, saya mau berbagi kisah aja nih Mbak Via, Mbak Mei dan Pak Farman. Waktu bulan lalu kita kunjungan ke NTB ya, Mataram nih, ke Lombok. Itu cukup baik ya. Di sana ada satu wilayah di kabupaten itu yang ini jadi ada secara reguler itu madrasah-madrasah ini berkumpul dan saling sharing nih soal IRK. Nah, keren. Itu kan yang kita harapkan ya. Iya. Jadi bisa belajar mandiri sama teman-teman yang lain, sama pengelola bos lainnya, sesama bendahara, antar bendahara ya, didukung oleh kepala madrasahnya, dan itu memperdalam gitu soal penggunaan aplikasi IRK secara bareng-bareng ya. Nah, kalau yang dari kita reguler insya Allah ya ada melalui YouTube ini ya, dan juga banyak sih sebetulnya yang bikin konten-konten tuh banyak konten YouTube ya, banyak. Di grup Cuma FB memang juga ada. harus pilih-pilih aja kali Mbak ya. Jangan yang maksudnya kan kadang ada jalan ninja nih Mbak. Iya, itu dia. Nah, aku lihat di medsos banyak yang ini kan. Tapi kalau yang tipsnya jalan ninja, nah itu mungkin jangan juga diambil yang itu ya, gitu, meskipun bisa lebih ini. Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak, ini ada masukan soal aplikasi IRCAM-nya Pak. Bahwasanya ada nih pengelola BOS atau operator IRCAM yang nomor rekeningnya itu tidak muncul nih saat realisasi pendapatan, tidak bisa diinput karena rekening bank tidak ada. Mau input nomor rekening bank di pengaturan juga tidak bisa di aplikasi IRCAM. Apakah input rekening di disable di aplikasi atau bagaimana? Seperti itu Pak. Ya, kalau untuk dana BOS memang kita disable Mbak menu untuk edit rekeningnya, karena khawatirnya nanti malah miss gitu ya, bukan penyalahgunaan tapi salah persepsi bahwa soal dana BOS itu bisa diedit-edit. Nah, harusnya itu ditariknya itu dari portal BOS atau EMIS. Nah, itu mungkin yang belum diupdate integrasinya, karena kan belum integrasi yang real time Mbak. Iya, betul. Ini masih integrasi yang tarik data sesuai cut off yang kita Nah, itu mungkin nanti yang perlu kita sampaikan ke para programmer antar aplikasi ini Mbak, gitu. Mungkin ini. Oke. Ya, siap. Mungkin itu jadi pertanyaan terakhir pada pagi hari ini ya Bapak Ibu ya. Nah, dan juga Mbak Arti di penghujung acara ini sebelum kita tutup kita juga sampaikan kuis yang tadi kita bilang ya. Jadi yang bisa jadi pemenang kuis ini adalah yang sudah memiliki akun Instagram dan sudah follow Instagram Madrasah Reform ya. Pertanyaannya adalah nanti dijawab di kolom komen YouTube ya. Di kolom komen YouTube ini tulis jawabannya dan username Instagramnya, nanti akan kita lihat nih dan akan kita umumkan pemenangnya di stories Instagram juga, nanti akan kita share ya. Pertanyaannya adalah apa background warna dari logo Madrasah Reform yang ada di Instagram. Wah, gampang banget tuh. Ya. Pasti ini cuma tinggal cepet-cepetan aja nih. Tahu nih Mbak Ina. Udah pasti tahu ya. Ya udah, sambil kita tunggu jawaban dari Bapak Ibu sekalian, nih nanti kita simpan ya pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab nih. Ada yang tanya nih Pak, misalkan kayak kalau rencana IRCAM-nya dengan realisasi berbeda itu harus diubah apa enggak. Terus kalau yang berubah cuman nominalnya itu gimana? Misalkan tadinya merencanakan beli
misalkan beli sesuatu harganya 500.000 ternyata sekarang ada kenaikan harga. Nah, itu kayak gitu seperti apa? Nanti akan kita bahas di minggu depan ya, salah satunya mengenai itu dan juga akan disimulasikan langsung penggunaan aplikasinya. Terima kasih banyak Pak Farman, Mbak Mei dan juga Mbak Via yang sudah menyempatkan hadir di sini. Terima kasih banyak sekali lagi juga. Ya, dan kita sampai ketemu lagi sampai ketemu lagi di sesi berikutnya di minggu depan. Tunggu ya kapan jam dan tanggalnya. Cek terus Instagram Madrasah Reform. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, makasih. Ya, makasih Mbak Terima kasih Pak Farman. Mbak Fia, terima kasih ya. Terima kasih Mbak Ine, Mas Farman, Mbak Mei. Mbak next time Mbak Mei nih. Iya, minggu depan ya kita datangkan. Sehat-sehat semuanya. Makasih. Ya, makasih.